Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai percabangan. Untuk percabangan sendiri yang akan kita bahas pertemuan ini adalah yang menggunakan if ya, if then else dan if then else, if lagi dan seterusnya. Dan untuk yang switch kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih yang namanya percabangan ya sebelum kita melanjutkan penggunaan if-nya. Paling tidak kita harus paham konsep apa sih percabangan dan digunakan untuk apa sih sebetulnya percabangan itu. Ya, jadi beberapa hal yang harus kita pahami dulu ya. Jadi ya kalau dari pernyataannya atau tulisannya itu adalah percabangan, berarti cabang ya. Kalau tidak cabang A, ya cabang B. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi sebetulnya percabangan itu adalah perintah yang digunakan untuk mengambil keputusan. Ya. Jadi keputusan apa sih yang mau kita ambil? Nah, itu kita bisa menggunakan percabangan. Misalnya nih, jika saya belok ke kiri, maka saya akan sampai ke kampus. Nah, seperti itu ya. Jika tidak, ya tidak akan sampai ke kampus. Apalagi ya, misalnya jika saya sarapan pagi, maka jam 10 saya tidak ngemil lagi. Misalnya seperti itu. Itu contoh sederhana saja. Kalau untuk percabangan biasanya itu kita akan menggunakan beberapa operator yang sudah kita pelajari sebelumnya, khususnya itu operator perbandingan, ya. Itu biasanya akan kita gunakan, ya. Akan kita gunakan. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan nilai true or false atau nilai benar atau tidak. Tapi sebetulnya inti dari percabangan ini adalah memeriksa apakah dia bernilai true atau bernilai false itu. Nah, karena ujungnya itu bernilai true atau false, maka biasanya operator yang akan kita gunakan adalah operator perbandingan. Ini sejalan. Makanya pada pertemuan sebelumnya kita sudah kita bahas nih beberapa operator, salah satunya operator perbandingan. Nah, operator perbandingan itu akan menghasilkan nilai true atau false. Nah, di Java sendiri itu percabangan itu penulisannya ya if nanti kita akan masuk ke kode lab-nya atau demonya ya. Paling tidak kita paham konsepnya dulu. Secara konsep seluruh bahasa itu sama ya. If then itu menyatakan apa sih jika terjadi sesuatu maka. Nah, seperti itu. Nah, nanti cara penulisannya di Java agak berbeda dengan penulisan bahasa seperti Pascal ataupun Delphi itu berbeda. Ya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu konsepnya sebelum kita masuk ke dalam perintah if di bahasa pemrograman. Nah, tadi kita sudah bahas ya. Biasanya perintah percabangan itu pasti akan memeriksa nilai itu bernilai true atau false. Otomatis berarti kita akan membuat sebuah variabel yang menghasilkan atau bernilai true atau juga bernilai false. Jadi untuk tidak memperpanjang penjelasannya, sebaiknya kita langsung saja ke bagian kode lab-nya ya, supaya lebih jelas. Baik, yang pertama kita buat dulu seperti biasa, sebuah kelas. Kita buat saja percabangan if, nama kelasnya ya. Oke.
Untuk membuat percabangan, berarti yang pertama kita harus memastikan nih, ya, apa yang mau kita periksa. Nah, mudahnya gini aja deh. If true. Nah, ini secara langsung ya. Jika dia bernilai true, apa yang akan dilakukan? Misalnya dia akan mencetak benar ya, misalnya. Oke, misalnya benar. Nah, kalau seperti ini, if true, berarti dia langsung memeriksa nih. Jika benar, maka cetak tulisan benar. Ya. Jadi ini tanpa variabel. Nanti kita coba menggunakan variabel. Oke, seperti biasa kita compile. Baik, selanjutnya oke. Keluarnya benar. Nah, bagaimana kalau kita tulis false? Jika salah, maka dicetak benar misalnya, atau kita buat salah. Apa yang terjadi? Apakah perintah ini akan dimunculkan atau tidak? Nah, kita lihat. Oke, nggak akan ada yang muncul karena bernilai false. Jadi, jika bernilai false akan dimunculkan yang ada dalam nilai false. Tetapi default-nya, if itu harusnya benar. Baru akan diproses. Nah, ini kalau kita langsung menetapkan nilai di dalam if. Ya. Nah, berikutnya, jika kita menuliskannya di dalam sebuah variabel. Ya, misalnya nih, if kita buat variabel dulu. Variabelnya langsung saja kita buat boolean. Nama variabelnya is true sama dengan true. Nah, seperti ini. Ya, sama aja seperti di atas ya. If is true, apa yang terjadi? Maka kita tulis benar. Nah, ini berarti perintah yang tadinya true kita keluarkan menjadi sebuah variabel. Nah, variabel itu kita panggil. Sebenarnya sama saja ya. Seperti yang pertama tadi. Ini hanya cara penulisan menggunakan variabel. Kita lihat dulu supaya terlihat apa benar hasilnya itu sama. Oke, sama ya. Jadi yang keluar adalah benar yang ini. Nah, jika seperti ini, maka jika is true ya, jika benar, jika true, maka keluarkan atau outputkan benar. Berikutnya, jika kita menggunakan ada if, kemudian ini kan namanya if, then, nah else-nya belum. Jika benar, maka yang terjadi adalah ini. Jika salah, maka yang terjadi apa? Nah, itu yang akan kita bahas nih. Kalau seperti ini saja, sepertinya tidak terlalu rumit lah ya. Jika benar, maka tampilkan. Selain dari itu, ya tidak akan ditampilkan, karena tidak akan ditulis. Nah, bagaimana kalau dia ada langsung, jika benar, dituliskan benar, jika salah, dituliskan salah. Oke. Nah, saya buat contoh lain. Boolean. Saya buat is on. Kenapa saya buat nama variabelnya is on? Nah, biasanya is kan menyatakan apa ya? Apakah menyala? Nah, seperti itu ya. Ya atau tidak. Nilainya misalnya false.
is on, false. Nah, kita buat if is on, jika dia on, nah seperti itu, jika dia on, yang terjadi adalah menyala. Oke. Nah, kalau kita buat lawannya, else, jika tidak, nah ini ya, jika tidak, apa yang terjadi? Maka menyala lawannya yang padam, ya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira kalau seperti ini outputnya apa? Menyala atau padam? Nah, kalau dilihat dari variabel is on itu bernilai false, maka dia akan memeriksa yang pertama dulu. If is on, nah is on ini yang pertama ini nilai if-nya harus bernilai true. Kalau dia bernilai true, maka statement ini akan dieksekusi ya. Statement menyala ini akan dieksekusi. Nah, jika kondisi pertama itu tidak terpenuhi, maka dia akan mengecek yang kedua, else. Karena selain dari itu, maka ya sudah. Kalau dia tidak true, maka yang eksekusi yang ini. Nah, seperti itu saja. Nanti ada lagi nih, ini baru dua kondisi ya. Kalau benar dan kalau salah. Nah, kita lihat hasilnya. Kalau seperti ini, prediksinya ini adalah padam. Karena is on-nya itu false, tidak menyala. Berarti ini yang dieksekusi. Oke, padam ya. Yang ini berarti. Ya, karena false. Tapi kalau kita ganti true, maka karena yang pertama is on, if-nya true ya sudah, maka akan yang dieksekusi adalah yang statement ini. Nah, ini adalah penggunaan if else. Ya, sebenarnya sederhana saja. Kalau if hanya satu seperti ini cara menulisnya. If kalau ada selain dari itu, ya selain dari itu yang diperiksa, maka ada else-nya. Nah berikutnya, kalau ada beberapa kondisi, ya ini kan dua ya. Beberapa itu maksudnya lebih dari dua gimana? Ya, kalau lebih dari dua biasanya if, ya, nanti else if lagi, baru terakhir else ya. Jika tidak if lagi, ya seperti ini ya. Nanti kita coba, kita ambil contoh dulu. Kalau ini kita ubah menjadi 3 percabangan 3 gitu, sepertinya dia hanya hidup dan menyala. Masalahnya itu ya. Dan nilainya itu hanya is on sama dengan false atau true. False atau true. Sehingga sepertinya untuk contoh yang lebih dari dua dari dua percabangan ya, atau lebih dari dua kondisi, sepertinya kita tidak bisa menggunakan secara langsung nilai boolean di sini, tapi kita bisa menggunakan operator perbandingan untuk membandingkan beberapa nilai yang nantinya akan menghasilkan nilai true atau false gitu saja. Misalnya contoh yang paling mudah, nilai ya, nilai. Misalnya nilai. If, kita buat nilai dulu. Nilainya kita buat integer saja. In nilai sama dengan 64 lah ya. If. Nah, kita gunakan operator perbandingan di sini. Nah, biasanya kan kalau ada rentang nilai nih. Kalau nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C berapa, nilai D berapa. Oke, kita ambil dari yang nilai tertinggi biar lebih mudah. Jadi, kalau dia lebih besar, jika nilai lebih besar sama dengan 85, otomatis di dalam ini
ini akan menghasilkan nilai true atau false ya. Jika nilai besar sama dengan 85, yang terjadi adalah keluarkan output nilai A. Ini kalau besar dari 85. Apakah ini terpenuhi? Kalau sekarang tidak. Kenapa? Karena nilai sekarang adalah 64. Berarti kalau tidak terpenuhi, dia akan ngecek yang lain nih. Jadi, else if. Nah, ada if lagi. Kita buat lagi. Nilai, misalnya, lebih besar sama dengan berapa ya? 70 misalnya. Maka akan menampilkan nilai B. Nah, kenapa ini tidak saya buat rentang? Nilai besar sama dengan 70 ya. Kemudian dan nilai kecil dari 85. Soalnya tadi saya bilang kita lihat dari yang tertinggi dulu nilainya, jadi meriksa yang di atas ya. Apakah dia besar dari 85? Oh, ternyata tidak ya. Dia kalau tidak berarti akan memeriksa kondisi yang kedua. Nilai besar sama dengan 70. Oh, ternyata tidak. Berarti tidak akan mengoutputkan atau mencetak statement ini ya. Nah, kalau tidak berarti kita buat else lagi. Ya, berarti ada beberapa kemungkinan nih. Nilai besar sama dengan misalnya saya buat 55. Maka nilainya adalah C. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kenapa tidak saya buat rentang lagi? Karena dia sudah meriksa di atas. Nggak mungkin dong kalau kita sudah diperiksa di sini otomatis memeriksa yang lebih tinggi lagi. Nggak mungkin. Pasti akan memeriksa yang lebih rendahnya lagi ya. Sebetulnya bisa mau kita buat misalnya seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Operator logika ya. Sebenarnya bisa saya tuliskan seperti ini. Kecil dari 70. Tetapi ini sama saja seperti buang-buang energi ya. Karena ini sudah dicek di sini. Oh, besar sama dengan ini. Oh, ternyata tidak. Otomatis dia akan meriksa ini aja. Besar nggak dia dari 55? Kalau dia besar dari 55, otomatis akan kecil dari 70 nilainya. Karena 70 tadi tidak terpenuhi. Kan gitu ya. Kalau saya nulis seperti ini, maka akan banyak resource yang akan digunakan oleh si komputer. Dia akan ngecek lagi nih, 2 kali ngecek lah, jadinya seperti itu. Ya sebenarnya bisa, saya buat ini juga kecil dari 85 juga bisa. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Tapi itu kurang efektif kalau dalam pemrograman. Jadi kita cari yang algoritma yang lebih efisien sebetulnya ya. Nah, sebetulnya ini tidak perlu lagi. Jadi dalam membuat program kita juga harus memikirkan hal-hal yang kecil seperti itu ya. Ya, walaupun hasilnya sama, tapi kan dari dari programnya itu akan menjadi lebih lebih bagus atau lebih efektif lah ya. Nah, ini baru yang nilai besar dari 55. Nah, selain dari 55 misalnya ya, saya langsung saja nih else. Selain dari itu, yang akan dikeluarkan adalah nilai D misalnya. Ya. Berarti kalau nilai yang kita tuliskan di sini adalah 54, maka otomatis yang dibaca adalah else. Yang dibaca adalah else, yaitu nilai D. Nah, karena sekarang nilainya 64, berdasarkan logika yang ada di sini, berarti dia masuk ke dalam ini nilai C, besar dari 55 ya. Dan kecil dari 70, makanya di sini.
Oke, coba kita lihat, kita save, kemudian kita lakukan proses compile dan kita run. Oke, nilainya nilai C. Coba kita ubah, misalnya 40. Apa yang terjadi? Kita compile ulang dan kita run. Oke, nilainya D. Ya. Nah, misalnya kita tulis 1000, apa yang terjadi? Ada nggak ya nilai 1000? Itu ya. Jadi kalau kita batasi, misalnya nih, nilai besar sama dengan 85 dan nilai kecil sama dengan 100, nanti nilai rentang selain dari 0 sampai 100 itu nggak akan dikeluarkan sama sekali ya. Misalnya nih, saya buat rentangnya seperti ini. Dan nilai kecil sama dengan 100. Berdasarkan logika ini benar ya, nilai besar sama dengan 85 dan nilai itu kecil sama dengan 100 itu nilainya A, benar. Ya. Tapi kalau ada salah input dari usernya, misalnya ditulis 1000 nih, apa yang terjadi? Maka nilainya akan menjadi nilai D. Ya, kita cek. Ya. Jadi hal-hal sepele seperti ini perlu diperhatikan ya. Nah, oke, sorry, belum di-save tadi ya. Percabangan if 1000. Nilai 1000 itu masuk ke mana nih? Oke. Masuknya ke yang lebih besar dari 70 ya. Kenapa? Ya, benar. Ya, harusnya nilainya B. Kenapa? Karena dia memeriksa yang pertama tidak terpenuhi. Kemudian dia ngecek yang berikutnya. Lebih besar dari 70. Oh benar nih, nilai 1000 besar dari 70. Maka nilai B. Ya. Jadi bukan D ya. Karena dia ngecek per baris. Oke, dari atas, ngecek ke bawah, dan seterusnya. Nah, kan jadi tidak sesuai lagi. Nah, apalagi kalau semuanya kita batasi nih. Dan nilai antara sekian sampai sekian, semuanya kita batasi. Nanti ujung-ujungnya nilai 1000 itu bisa jadi nilai D. Padahal kan itu lebih dari 100. Nah, makanya kalau kita membuat program atau aplikasi harus diperhatikan algoritmanya juga. Oke, kalau seperti ini hasilnya harusnya A. Oke, kita lihat hasilnya nilainya adalah A. Baik, itu kalau yang dibandingkan adalah angka. Bagaimana kalau yang dibandingkan itu adalah string? Apakah bisa menggunakan operator besar sama dengan, besar atau kecil sama dengan, ya? Apakah bisa? Nah, atau sama dengan. Nah, mari kita bahas bagaimana kalau yang dibandingkan adalah nilai yang bukan bernilai angka. Ya, misalnya nih, saya buat misalnya string pilihan sama dengan, saya buat mangga. Oke. Oke, kita coba. If pilihan, kita coba ya, berarti kalau dia membandingkan dua buah variabel, pilihan sama dengan mangga, maka yang di-output-kan adalah misalnya pilihan Anda adalah mangga misalnya.
Kita cek dulu apa outputnya. Oke, pilihan Anda adalah mangga. Oke ya. Eh, kemudian jadi sebaiknya kalau kita ingin membandingkan eh, tipe data yang berupa tipe data string, akan lebih baik kita menggunakan metode equals ya. Karena kalau kita gunakan metode operator sama dengan itu sebetulnya sangat tidak tepat ya. Karena biasanya sama dengan 2 kali ini digunakan untuk tipe data primitif, sedangkan string itu adalah tipe data reference. Baik, kita contohkan misalnya seperti ini. Saya pecah nih ya, string saya buat P1 sama dengan mang. String P2 sama dengan ga. Sebenarnya kan ini kalau digabung bisa P1 tambah P2 itu kan misalnya ya, string gabung sama dengan P1 tambah P2. Kalau saya outputkan, ini saya outputkan dulu ya, biar saya outputkan dulu. Outputnya adalah gabung, misalnya. Gabung. Oke. Harusnya outputnya ini adalah mangga. Kita lihat hasilnya apakah benar. Ya, sebelum kita bahas if yang membandingkan dua buah string ya, kita bahas dasarnya dulu. Nah, oke. Mang tambah ga ketika di outputkan itu adalah mangga. Tetapi ketika saya bandingkan, ya, misalnya nih, seharusnya kalau ini mangga, gabung ini adalah mangga, pilihan juga mangga, ketika saya buat seperti ini, pilihan, harusnya ini bernilai true, karena gabung isinya mangga, pilihan juga isinya mangga. Kita lihat hasilnya jadi apa. Oke, nilainya false. Kenapa? Karena gabung dengan pilihan ini bukan tipe data primitif, yang dibandingkan kalau tipe data reference itu adalah alamat memori. Ya. Mang tambah ga, alamat memorinya itu berbeda dengan yang variabel pilihan ini. Ya. Jadi untuk menggunakan atau untuk membandingkan dua buah tipe data yang bernilai string, sebaiknya kita menggunakan equals. Ya. Misalnya gini, gabung dot equals pilihan. Apa yang terjadi kalau kita buat seperti ini? Yang tadi kan false, kita lihat nanti output di bawahnya. Oke, hasilnya true. Jadi kalau kita membandingkan dua buah string, ya, harus menggunakan equals. Jangan menggunakan tanda sama dengan. Dua kali ini ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu, berarti kalau kita ingin membandingkan seperti yang di atas ini, ya. Oh, oke. Tapi sebelum itu, kenapa yang ini dianggap sama? Ya, karena isinya langsung ya, bukan dipecah-pecah digabungkan ya. Pilihan mangga di sini sama dengan mangga yang di sini. Oke, nggak ada masalah. Tapi kalau seperti tadi ini atau apa namanya? Yang ini mangga. Kalau digabungkan jadi mangga juga. Tapi
alamat memorinya beda dengan yang mangga di sini, makanya dianggap berbeda, ya. Atau gini, saya buat di atasnya, oke, if pilihan atau gini deh, saya buat string, saya ubah yang di atas ya, pilihan 2, pilihan 2-nya mangga juga. Apakah ini sama? Ya kita lihat dulu. Coba. Apakah akan muncul pilihan Anda adalah mangga? Tetap muncul ya, karena dia dalam satu kesatuan. Nah, tapi kalau yang seperti ini tadi, ya, hasilnya itu tidak akan sama, ya, false. Jadi harus diperhatikan yang seperti itu. Ya, karena kita sebetulnya akan lebih banyak menemui kasus-kasus yang seperti ini kemungkinan nantinya ya. Jadi, untuk penulisan if-nya juga kalau, kalau mau kita tuliskan ya disesuaikan juga ya, sama dengan yang seperti tadi ada else if, else, dan seterusnya sama. Jadi kalau kita tuliskan misalnya seperti ini, oke seperti ini, if pilihan dot equal mangga, yang terjadi adalah outputkan, keluarkan, Anda memilih mangga. Else, jika tidak, misalnya Anda tidak memilih mangga gitu aja ya. Ya, karena kebetulan yang pilihan itu adalah nilainya mangga, ya. Atau saya buat gabung saja lah ya, jangan pilihan, biar kelihatan bedanya. Gabung kan isinya tulisannya mangga juga. Oke. Apakah bernilai mangga atau kita bedakan sedikit ya. M-nya besar. Nah, apakah berpengaruh? Kita lihat hasilnya. Kita akan tahu nih, penulisan huruf besar dan huruf kecil di dalam isian itu apakah berpengaruh ke sensitif atau tidak. Ya. Ternyata setelah dicek, ya, ini ke sensitif ya, karena dibilangnya mangga yang M-nya kecil itu berbeda dengan mangga yang M-nya besar. Ya. Jadi perlu diperhatikan juga yang seperti ini ya. Jadi kalau kita menuliskan ya harus benar sama. Kalau tidak mau kalau ingin bukan ini ya. Misalnya ada kasus nih kita nggak mau tahu nih huruf besar atau huruf kecil, kalau dia nilainya ada tulisannya mau huruf M-nya besar, mangganya mau huruf M-nya kecil, itu dianggap sama. Nah, berarti kita harus menggunakan metode tambahan ya untuk memparsing atau membandingkan nilainya supaya sama ya. Misalnya menjadikannya huruf kecil semua atau menjadikannya huruf besar semua. Nah, baru dibandingkan, itu boleh ya. Nah, ini jadi karena M-nya tadi besar, tidak sama ya, makanya tidak memilih mangga. Tapi kalau M-nya kecil ya kita lihat aja. Seharusnya hasilnya adalah memilih mangga ya. Anda memilih mangga. Ya, karena dia sama. Sebelumnya kita juga pernah belajar operator unary yang ini ya, yang komplemen atau negasi. Nah, itu juga biasanya digunakan untuk membandingkan ya atau membuat negasi dari lawan
tipe data yang bernilai boolean itu. Ya. Misalnya nih, ini aja lah kita buat ya di sini. Tadi kan nilainya itu Anda memilih mangga karena dia benar. Nah, kalau saya tulis seperti ini, nah, jadinya gabung berarti not equals ya, tidak sama dengan nih jadinya. Nah, ini harus diperhatikan. Tidak sama dengan mangga. Harusnya outputnya Anda tidak memilih mangga. Nah, itu ya. Itu jadi harus diperhatikan cara penulisannya. Jadi ada operator-operator yang memang sering digunakan. Nah, tanda seru ini itu sering digunakan untuk proses if ini ya, untuk membalikkan atau membuat komplement atau negasi dari kondisi yang dituliskan di dalam if. Oke, jadinya Anda tidak memilih mangga karena kita buat negasinya atau komplementnya. Nah, jadi beberapa operator yang biasanya ya sering digunakan, yang pertama itu ini operator unary yang negasi atau komplement, kemudian operator apa namanya yang sama dengan, tidak sama dengan, besar dari, kecil dari ya, operator perbandingan ya. Dan tambahan lagi nih, operator logika. Kita setelah ini belajar operator logika nih. Ya, kalau tadi sebenarnya secara tidak langsung kita sudah bahas nih operator logika di sini nih. Dan, or, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan coba menggabungkan beberapa pernyataan menggunakan operator logika. Nah, misalnya nih, saya buat seperti ini ya. Yang ini dulu deh. Saya buat tipe data angka in. Saya buat di sini nilai A sama dengan 40 in nilai B sama dengan 65 misalnya. If if sorry, satu lagi kita tambah atau dua lagi, in nilai C 80. Oke. Jika nilai A besar dari atau kecil ya, kecil dari nilai B. Saya mau buat kalau di matematika seperti ini nih. Misalnya ada di atas saja ya. Di sini aja. Misalnya nih, nilai 40 kecil dari X, kecil dari berapa nih? 80. Misalnya seperti ini ya. Pernah kan lihat ekspresi penulisan matematika seperti ini ya. X itu nilainya besar dari 40 dan kecil dari 80. Nah, bagaimana cara menulisnya di if? Jadi kalau penulisan if, berarti kita buat satu lagi in X sama dengan misalnya 70 lah. Kita buat 40 yang ini ya. Nilai A kecil dari X ya. 40 kecil dari X ya. Kita ambil dari sini aja. Nilai A kecil dari X, apakah bisa kita tuliskan langsung seperti ini? Nilai C ya. Dari kalau kita menggunakan IDE ini dia udah tahu nih.
cara penulisannya salah, nggak akan bisa ditulis seperti ini. Jadi di dalam bahasa pemrograman cara menuliskannya perintah dan X kecil dari nilai C. Ya, sebaiknya kita kurung nih seperti pertemuan sebelumnya. Sudah dibahas nih. Ya, sorry. Sebentar. Oke, sebaiknya kita berikan kurung supaya terlihat mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Nah, seperti ini nih. Dia akan membandingkan satu-satu. Nilai A kecil dari X dan nilai X kecil dari nilai C. Ya. Atau mau langsung tulis juga boleh. 40 kecil dari X dan X kecil dari 80 boleh. Ya. Nah, oke. Ya. Gini aja deh. Kalau bingung, gini aja saya tulis. Nah, ini saya hapus saja nih. Biar nggak bingung. Apakah nilai X itu di antara nilai 40 dan 80? Nah, cara penulisannya seperti ini. Nah, kalau iya, maka keluarkan hasilnya nih. Maka benar. Saya buat ya, benar. Jadi kalau nilainya 70 otomatis outputnya benar. Else salah misalnya ya. Oke. Kita save, coba kita jalankan. Nah, benar ya. Jadi cara penulisannya seperti ini. Bagaimana kalau ada OR-nya? Nah, ini kan baru operator logika yang pertama nih. Kalau ada OR-nya gimana? Ya. Kalau ada OR misalnya atau nilai X itu boleh juga bernilai nilai X, mana nilai X itu kita buat misalnya 75. Misalnya, ini misalnya aja ya. Oke, 90. Ya, pertama ini. Kalau ada kondisi seperti ini, ya sudah. Karena dia atau itu simbolnya adalah baris tegak lurus 2. Ya. Nah, ini kita buat 75. Nah, boleh cara menuliskannya 75 kecil dari X atau X besar dari 75. Jadi jangan bingung ya. Asal kita paham mengenai notasi matematika, ini insya Allah juga paham. Oke. Dan, nah harus diperhatikan nih. Ya. Kalau seperti ini gimana nih? X-nya kecil dari 90. Mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu? Nah, bingung kita kan? Nah, sebaiknya daripada bingung, lebih baik kita berikan kurung. Ini lebih aman. Kita tahu nih, ini yang dieksekusi duluan. Kalau kita sudah paham sih silakan aja ya. Tapi nanti yang baca juga bingung karena sebetulnya kalau kita membuat aplikasi yang kerja itu bukan hanya kita ya. Ada beberapa orang ya dalam satu tim. Jadi sebaiknya menggunakan bahasa atau ketentuan yang mudah dipahami oleh seluruhnya, seluruh tim. Ya kalau memang paham cara langsung sudah tahu nih mana yang akan dieksekusi duluan antara AND atau OR. Ya silakan saja. Tapi kalau menurut saya akan lebih mudah dikurung ya. Di mana-mana akan lebih mudah yang seperti ini ya. Oh, berarti kalau seperti ini sudah tahu nih yang dieksekusi adalah ini dulu dan eksekusi ini. Kemudian
dikombinasikan atau dioperasikan ya. Kalau ini true maka hasilnya true, misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti ini juga sama, kalau X apakah benar X-nya benar 75? Kalau dari sini salah nih. Ini satu aja udah salah, otomatis ini akan bernilai false. Kalau ini true, ini false, pakai or berarti nilainya tetap true karena di sini or ya. Jadi ini or ini salah satunya sudah terpenuhi maka hasilnya ya tetap yang ini ya true. Balik lagi ke materi sebelumnya. True or false hasilnya true. Ya. True and false hasilnya false. Nah, itu harus diperhatikan. Ya, mata kuliahnya di matematika diskrit silakan dipahami lebih lanjut ya bagi yang masih sulit memahami operasi boolean ya, operasi perbandingan. Nah, kalau seperti ini hasilnya juga sama ya, benar juga karena kondisinya pakai atau. Tapi kalau mau di-output-kan nilai yang ini nilainya false. Karena salah satunya sudah false, di-AND-kan dengan yang true, walaupun dengan true, maka hasilnya tetap false. Baik. Jadi, beberapa operator yang biasanya digunakan di percabangan if, yaitu ada operator apa tadi, ada perbandingan ya, kemudian unary yang khususnya yang bagian negasi atau komplement, dan operator yang ada di kondisional ya, yang sebelumnya kita bahas. Jadi silakan dieksplorasi lebih lanjut lagi karena ini baru contoh-contoh yang sangat sederhana sekali ya. Ya silakan dieksplorasi lebih lanjut untuk memahaminya karena kalau ini saja ini masih sangat kurang kalau untuk mempelajari if. Ya, jadi silakan dipelajari lagi agar lebih banyak pemahaman tentang penggunaan if. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.